Cerita dimulai ketika seorang cowok lagi ngebuka matanya. Kayaknya dia tuh lagi kesakitan banget sampai nangis-nangis gitu. Dan di sekelilingnya banyak orang-orang yang ketawa ngejekin dia. Di depan cowok itu ada seorang pangeran yang mau ngebunuh dia. Sebelum itu, pangeran tadi ngasih cowok tadi satu kali kesempatan buat nyerang dia pakai sihir. Ya udahlah, tuh cowok coba buat nyerang si pangeran. Tapi sihirnya yang keluar tuh lemah banget, Jir. Bahkan buat ngebakar baju si pangeran aja nggak bisa. Si pangeran mulai ngebacot deh. Dia ngomong kalau nggak ada rakyat jelata yang punya bakat sihir. Soalnya mau gimana pun juga garis keturunan tuh yang paling penting. Mau setekun apapun berlatih, kalau nggak punya bakat dan garis keturunan dari penyihir yang kuat tuh ya nggak bakalan bisa apa-apa. Gitu kata si pangeran. Habis itu giliran pangeran yang nyerang tuh cowok pakai sihirnya. Cowok tadi langsung kena sihir dengan telak. Dia teriak-teriak kesakitan dong. Badannya kebakar sihir si pangeran. Tapi tiba-tiba cowok tadi tuh malah senyum. Dia kagum banget sama kualitas sihir dari seorang bangsawan yang berbakat. Panas dan sakitnya tuh indah banget. Dan di saat terakhirnya, cowok tadi cuma berharap kalau ada kesempatan dia tuh pengen bisa belajar lebih jauh lagi tentang ilmu sihir. Dan pengen menguasai sihir sampai ke level pangeran tadi. Akhirnya cowok tadi pun lenyap jadi abu. Tapi tiba-tiba dia tuh kebangun dikelilingi sama maid-maid cantik yang lagi pada bawa mainan. Mereka kelihatan girang banget waktu ngeliatin dia. Lah, anjir, di mana nih? Kok nih maid gede-gede banget? Apa mereka raksasa jahat? Pikirnya. Gara-gara ketakutan tuh cowok malah pengen nyerang maid-maid tadi pakai sihir buat ngelindungin diri. Tapi pas ngeliatin tangannya, lah, kok kecil banget, Jir? Nah, pas ngeluarin sihir, ternyata kekuatannya tuh gede banget, woi. Sihir apinya tuh sampai ngehancurin tembok kamar kastilnya. Dan ternyata di luar tuh orang-orang lagi ngerayain hari kelahirannya. Nah, dia tuh terlahir lagi jadi pangeran ketujuh dari Raja Saloum. Semua rakyat seneng banget sama kelahiran pangeran baru mereka. Cowok tadi yang baru sadar kalau dia tuh reinkarnasi jadi pangeran langsung kaget banget dong. Beberapa tahun kemudian, orang-orang di kerajaan tuh lagi beraktivitas normal kayak biasanya. Tapi di kerajaan para maid-maid tuh lagi kebingungan nyari-nyari pangeran mereka. Mereka udah nyari kemana-mana tapi nggak ketemu. Ternyata si pangeran tuh emang ngehindarin mereka. Pas mau kabur, dia tuh ketemu sama dua orang pria. Pangeran yang bernama Lloyd itu langsung nyuruh mereka buat diam, biar maid-maidnya tuh pada nggak tahu sama keberadaannya. Si pria yang nggak tahu niatan Lloyd itu malah ngajakin Lloyd buat ikutan berburu dong sama mereka. Tapi Lloydnya udah kabur aja. Terus temen si pria tadi ngomong buat biarin aja lah Lloyd kelakuannya kayak gitu. Soalnya dia kan cuma pangeran ketujuh yang gak mungkin punya tahta. Jadi ya gak ada untungnya buat mereka deket-deket sama Lloyd. Tapi si pria ngomong kalau Lloyd itu pangeran yang spesial. Waktu habis lahir aja dia udah bisa langsung bicara dan baca buku. Bahkan dia bisa ngancurin kastil pakai sihirnya lagi. Pria itu curiga kalau Lloyd itu jangan-jangan adalah reinkarnasi dari bapak sihir paling terkenal yang bernama William Burdock. Tapi kenalannya tuh cuma ngekek aja. Gak mungkin lah anjir si Lloyd reinkarnasi dari penyihir terkuat itu, kata dia. Tapi yang mereka gak tahu, si Lloyd ini emang reinkarnasi dari rakyat jelata yang dibunuh sama pangeran dulu dan dia ingat semuanya. Yang gak dia pahami, kok bisa ya dia tuh reinkarnasi jadi seorang pangeran kerajaan kayak gini? Padahal dulunya dia bukan siapa-siapa loh. Dan ya kayak kehidupan sebelumnya, dia tuh gak peduli sama jabatan ataupun kekayaan. Tujuan hidupnya tuh cuma satu, yaitu belajar sihir sebanyak yang dia bisa. Nah, karena dia hidup di kastil, jadi dia tuh punya akses buku-buku sihir yang limited edition gitu. Wah, seneng banget dong Lloydnya. Koleksi buku-buku sihir di kastilnya tuh bener-bener lengkap banget. Bahkan akademi sihir tempat dia belajar di kehidupan yang lalu aja kalah. Terus pas lagi mau ngebaca salah satu buku sihir, tiba-tiba ada cewek yang ngerebut bukunya. Ternyata dia adalah Silpa, pelatihnya Lloyd. Silpa kesel gara-gara si Lloyd tuh main kabur-kaburan aja. Terus langsung deh mereka cus buat latihan pedang. Si Lloyd itu bisa ngimbangin ilmu pedangnya Silpa. Tapi ya lama-lama Lloydnya kepus. Lloyd ngomong sama Silpa buat apa sih dia butuh latihan pedang? Kan dia cuma pangeran ketujuh yang gak mungkin naik tahta. Silpa ngejawab kalau belajar bela diri itu gak cuma buat pewaris tahta aja. Sebagai keluarga bangsawan udah sepantasnya Lloyd tuh mahir buat main pedang. Apalagi udah 3 tahun ini Silpa jadi guru bela dirinya Lloyd. Bahkan ngebikin Lloyd jadi kuat tuh udah jadi tujuan hidupnya si Silpa. Kalau udah gini mah Lloyd udah gak bisa ngebantah lagi. Ya udahlah, daripada latihan sampai malam, Lloyd pun mutusin buat nunjukin sedikit kekuatannya.
Mereka ngelanjutin pertarungan pedangnya. Silva terus sadar kalau lo itu udah makin kuat aja. Yang gak Silva tahu, lo itu pakai sihir buat ngekopi semua gerakannya Silva. Jadi semua gerakan lo itu sama persis kayak gerakannya Silva. Ya Lloyd sadar sih kalau ini emang curang, tapi dia tuh keburu pengen ke perpus buat ngebaca buku. Nah tapi gara-gara fisiknya lo itu beda jauh sama Silva, jadi ya lama-lama Lloyd juga kalah. Terus karena udah kepepet, Lloyd pun main curang lagi. Dia ngegunain sihir pertumbuhan biotik dan peningkatan fisik. Pedangnya jadi tambah panjang dan tangannya jadi makin berotot. Mana dia juga pakai sihir terbang lagi. Dan bener aja, Lloyd jadi bisa ngimbangin Silva. Lloyd yang udah ngerasa di atas angin itu ngeluarin serangan terakhirnya. Tapi sama Silva bisa ditangkis dong. Mana ternyata si Silva tuh tahu lagi kalau Lloyd itu main curang. Dan dia langsung dikalahin Silva dengan mudah. Silva tuh sadar kalau jangkauan pedang Lloyd itu tiba-tiba berubah jadi lebih panjang. Tapi bukannya marah dong. Silva tuh malah seneng banget gara-gara Lloyd bisa sihir kayak gitu. Bahkan Silva makin jatuh hati sama si Lloyd gara-gara bakatnya yang luar biasa. Soalnya Lloyd tuh bisa ngegunain 2 mantra sihir sekaligus. Bahkan penyihir kelas istana aja gak banyak yang bisa kayak gitu. 2 mantra sihir? Yokata. Ternyata Silva tuh gak sadar kalau sebenarnya Lloyd pakai 4 mantra sihir sekaligus. Yaitu sihir kopi gerakan sama peningkatan fisik. Kalau Silva tahu bisa-bisa tambah heboh dia. Mending diem aja deh, batin Lloyd. Selesai latihan, Lloyd dimandiin sama Silva bareng-bareng sama pelayan-pelayan ceweknya. Aduh, enak banget gak sih guys? Tapi kayaknya Lloydnya tuh gak suka gitu. Dan dia tuh pengen mandi sendiri aja. Tapi Silva gak ngebiarin hal itu dong. Ntar bukannya mandi, si Lloyd malah baca buku di perpus. Terus tiba-tiba pelayan-pelayan yang lain tuh ngomong, kalau Lloyd nakal, nanti ada iblis di perpustakaan terlarang yang bakal melahap dia loh. Loh emang ada ya? Perpustakaan terlarang? Iblis? Tanya si Lloyd kebingungan. Mereka terus cerita kalau ada mitos. Dulu kerajaan Salom tuh hampir hancur gara-gara tuh iblis. Dan banyak penyihir yang mati untuk menyegel iblis itu di sebuah buku. Nama iblis tadi adalah Grimoire. Silva ngomong kalau buku itu tuh disegel di perpustakaan bawah tanah kastil, dan itu terlarang buat dimasukin sama orang. Tapi itu kayaknya cuma dongeng doang deh, kata Silva. Lagian mana mungkin ya kan Pangeran Lloyd takut sama cerita kayak gitu? Tapi si Lloydnya udah kelihatan gemeteran jir. Mereka nyangkanya kalau Lloyd itu lagi ketakutan. Langsung deh sama pelayan-pelayan tadi Lloyd diajakin bobo di kamar mereka aja kalau takut. Silvanya gak terima dong. Yang boleh bobo sama lo itu cuma dia doang. Akhirnya ribut sendirilah mereka. Nah pas mereka lagi berantem, Lloyd diam-diam kabur dari sana. Oh ternyata Lloyd itu bukan lagi takut. Dia tuh gemeteran gara-gara terlalu senang waktu ngedengar ada perpustakaan terlarang di kastil. Malamnya Lloyd langsung cus buat nyari tuh perpus terlarang. Dia pakai sihir menghilang biar gak ketahuan penjaga. Pas mau masuk ke ruangan bawah tanah, Lloyd ngedengar penjaganya tuh ngomong kalau di dalam perpus terlarang di ruang bawah tanah ini ada sihir yang bisa mengguncang seluruh kerajaan dan iblis kuat yang tersegel. Nah kan benar ternyata itu tuh bukan mitos. Penjaganya tuh udah pede banget kalau gak bakalan ada yang bisa masuk ke tuh perpus terlarang. Soalnya pintu masuknya tuh udah disegel sama 10 penyihir terkuat. Jadi gak bakal ada lah yang bisa ngehancurin segelnya. Tapi ternyata sama Lloyd gak sampai sedetik aja udah hancur jir. Walawe, emang OP parah nih MC Tik 1 ini. Pas masuk ke tuh perpus, Lloyd kagum banget dong. Soalnya ada banyak buku-buku sihir kuno yang belum pernah dia lihat. Dia terus nyesel, kok bisa-bisanya baru tahu ada ruangan kayak gini di kastil. Langsung deh dia nge-explore tuh perpus. Terus pas lagi asik-asiknya baca buku sihir, tiba-tiba ada buku yang terbang sambil ketawa-ketawa. Dan keluarlah kepala iblis yang kesegel dari buku itu. Waktu ditanyain sama Lloyd, dia ngomong kalau namanya tuh Grimoire. Walah, kayaknya nih buku yang disebut sama pelayan-pelayan deh. Grimoire kagum banget kalau Lloyd itu bisa ngebuka segel perpus tadi. Ya udahlah, sekalian Grimoire tuh minta dilepasin segelnya sama Lloyd. Ntar kalau Lloyd mau, dia tuh bakalan dikasih emas banyak banget sama Grimoire. Alah, tapi Lloydnya tuh tahu kalau emas tadi cuma dibikin pakai sihir doang. Dan sihir kayak gitu mah gampang banget. Lloyd juga bisa. Mana emas bikinan Grimoire tuh kualitasnya rendah banget lagi. Grimoire langsung panik dong waktu triknya ketahuan. Lagian abis selesai baca-baca, Lloyd juga bakalan nyegel ulang perpusnya kok. Dia gak bakal ngebiarin iblis berbahaya Grimoire keliaran di kerajaan.
Nah, terus mulailah Grimoire coba buat ngebujuk Lloyd. Dia ngomong kalau dia tuh gak punya masalah sama orang-orang sekarang. Gara-gara kan dia udah disegel ratusan tahun yang lalu. Jadi dia tuh janji gak bakalan bikin kacau kalau udah bebas. Tapi ya Lloyd tetap gak percaya lah dan ogah banget buat ngelepasin Grimoire. Wah, makin panik lah Grimoire. Terus dia tuh ngomong kalau dia tuh bakalan ngajarin Lloyd sihir kuno kalau dia mau ngelepasin Grimoire. Yaitu sihir yang udah hilang ratusan tahun yang lalu. Wah, Lloyd yang emang maniak sihir tuh langsung tertarik dong. Apalagi Grimoire ngomong kalau Lloyd tuh punya bakat sihir yang gede banget. Ya udahlah, Lloyd langsung ngebuka segelnya Grimoire. Giliran udah dibukain, Grimoire-nya jadi sombong banget dong. Pas Lloyd nagih buat diajarin sihir, Grimoire-nya malah nyerang Lloyd pakai sihir Actis Obscuranya. Dan niatnya tuh buat ngebunuh Lloyd, bukannya ngajarin. Tapi ternyata sihirnya tuh gak mempan, guys. Lloyd pakai sihir Kekai yang kuat banget. Dan dia tuh gak kelihatan kaget udah diserang sama Grimoire. Malahan Lloydnya kagum banget sama sihir itu. Lloyd pun minta Grimoire buat nunjukin sihirnya sekali lagi. Mana mintanya pakai wajah mengundang lagi. Aduh, nih MC cowok apa cewek sih? Bingung aku. Gara-gara ketrigger, Grimoire langsung nyerang Lloyd lagi pakai kekuatan penuhnya. Bukannya terluka. Lloyd malah menganalisa sihir Grimoire tadi. Terus Lloyd juga penasaran gimana rasanya kalau kena sihir itu secara langsung. Alah, dicobain beneran dong sama Lloyd. Ya walaupun cuma jarinya aja yang kena. Lloyd pun jadi makin kagum sama sihir si Grimoire itu. Kata Lloyd, sihir ini tuh sangat menyakitkan tapi juga indah. Habis itu Lloyd langsung minta Grimoire buat ngeluarin sihirnya yang lain lagi. Makin ngamuk lah si Grimoire. Dia langsung ngeluarin kepala kedua dan ngeluarin sihir ultinya. Sihir ini ngegabungin dua mantra jadi satu. Tapi lagi-lagi sihir itu tuh gak mempan buat Lloyd. Malahan Lloyd jadi makin kelihatan kagum sama sihirnya Grimoire. Anjing, anak macam apa sih ini? Pikir Grimoire. Habis itu tiba-tiba Lloyd ngeluarin sihir Kekai yang banyak banget. Dikiranya Grimoire, Kekai tadi tuh buat ngehalangin dia buat kabur. Tapi enggak dong. Lloyd ngeluarin sihir Kekai itu buat ngelindungin kastil dan barang-barang yang ada di sana. Biar pas Lloyd ngeluarin sihir, kastilnya tuh gak ikutan hancur. Kayaknya dia tuh udah trauma gara-gara pernah ngancurin kastil waktu bayi dulu. Terus Lloyd ngomong dong sama Grimoire, kalau kali ini giliran Grimoire buat nunjukin skill pertahanan yang dipunyainya. Tapi sekali serang aja si Grimoire langsung KO dong. Dia bingung banget, siapa sih bocil satu ini? Kok OP banget, jir? Habis ngalahin Grimoire, Lloyd pun pakai sihirnya buat ngebenerin barang-barang yang hancur di perpus tadi. Ngeliat sihir itu, gantian Grimoire yang kagum. Dia langsung manggil Lloyd dengan sebutan Tuan. Bahkan waktu ditoel-toel sama Lloyd, si Grimoire ini juga gak berani ngelawan. Lloyd baru sadar kalau iblis tuh gak bisa dibunuh pakai sihir. Jadi bisa nih kayaknya buat ngetes kekuatan sihir. Aduh, Grimoire langsung ngeri banget dong. Masa dia mau dijadiin kelinci percobaan? Nah, biar gak disiksa sama Lloyd, Grimoire pun langsung ngaku kalah. Dan bersumpah bakalan jadi familiarnya si Lloyd. Ya udahlah, Lloyd pun setuju. Lloyd nyuruh Grimoire buat berubah jadi wujud yang lebih kecil. Soalnya penampilannya sekarang tuh terlalu menonjol. Takutnya orang-orang pada ngeri. Grimoire langsung berubah jadi kambing kecil yang lucu banget dong. Tapi sebenarnya Grimoire tuh berubah jadi imut biar si Lloyd lengah. Jadi pas dia deket-deketan sama Lloyd, ntar Grimoire bisa ngedalin pikiran dan tubuhnya Lloyd. Nah, tapi giliran dicobain, ternyata kekuatan si Lloyd tuh gede banget. Dan gak bisa dikendaliin sama Grimoire. Yah, gagal lagi deh usahanya Grimoire buat ngalahin Lloyd. Ya udahlah, untuk sementara Grimoire bakalan patuh sama Lloyd daripada dibunuh ya kan? Besoknya pas Lloyd lagi nyantai-nyantai di kastil sama Grim, tiba-tiba dia didatengin sama kakaknya yang bernama Albert. Untungnya Lloyd udah tahu dan nyuruh si Mbak Unyu itu buat sembunyi duluan. Oh alah, ternyata Albert Onichan ini tuh pengen ngajakin Lloyd buat latihan sihir. Si Lloydnya ya langsung mau lah. Apapun soal sihir dia mah gas-gas baik. Nah, si Albert ini tuh pangeran kedua dari Raja Saloum. Jadinya dia tuh masih ada kemungkinan lah untuk naik tahta. Siapa tahu pangeran yang nomor 1 itu nanti mati duluan atau emang gak kompeten ya kan? Terus secara fisik dia tuh juga ganteng dan pintar. Jadi Albert juga banyak pendukungnya buat naik tahta. Nah, Albert ini yang paling sering ngajakin Lloyd buat latihan bareng sama dia. Habis Albert selesai latihan, dia langsung nyuruh Lloyd buat gantian. Yuhu, inilah saatnya Lloyd bersinar. Soalnya jarang-jarang tuh dia dapat kesempatan buat ngeluarin sihir di kastil. Ya tahu sendiri kan kenapa? Bahaya banget ntar meleduk kastilnya.
Nah, Lloyd sendiri tuh udah tahu diri. Dia nggak mau terlalu mencolok buat nunjukin kekuatannya. Takutnya ntar kalau dia ketahuan punya kekuatan yang overpower, bisa-bisa malah dia yang dicalonin jadi raja. Ya udahlah, Lloyd pun bakalan ngeluarin sihir yang nggak gitu mencolok. Tapi ya tetap aja, dia bakalan ngegunain kesempatan latihan ini buat mempelajari sihir-sihir baru. Nah, kali ini Lloyd bakalan nyoba ngasih putaran ke sihir bola apinya. Niatnya tuh biar bisa terbang melengkung gitu dan ngenain target. Dan ternyata berhasil dong. Lloyd sengaja cuma nyenggolin dikit aja ke targetnya biar nggak terlalu mencolok. Tapi malah dibacotin dong sama pengawalnya Albert. Dibilangnya skill Lloyd itu biasa aja dan harus belajar lagi. Si anjing ini nggak tahu kali ya. Grim kesel banget lah bosnya dikatain kayak gitu. Tapi si Lloyd kayaknya nggak peduli deh. Dia masih aja mikirin soal sihir. Habis itu Albert bilang kalau dia tuh mau istirahat dulu. Dan ngebiarin Lloyd buat latihan sendiri sesukanya. Wah, langsung seneng banget lah si Lloyd dikasih kesempatan sendirian gitu. Dia jadi gak harus nahan-nahan diri lagi buat eksperimen jurus-jurus sihir barunya. Ternyata si Lloyd ini tuh pengen banget belajar mantra gandanya si Grim kemarin. Tapi katanya Grim itu tuh gak mungkin. Soalnya kalau mau ngeluarin mantra ganda, berarti Lloyd harus punya 2 mulut buat ngucapin mantranya. Dan kayaknya yang bisa ngelakuin hal itu cuma iblis doang deh. Tapi ternyata Lloyd udah punya ide dong. Lloyd langsung masukin si Grim ke tangan kanannya. Nah, dengan gabungan kayak gitu, si Grim tuh bisa ngebantuin Lloyd buat ngucapin mantra. Wah, idenya boleh juga sih. Tapi kayaknya bisa nih dicobain, kata si Grim. Tapi pas mau ngeluarin mantra ganda, Grim kaget banget. Soalnya mantra yang diucapin sama Lloyd tuh banyak banget dan next level gitu. Intinya Grim tuh gak bisa ngikutin mantra yang mau dikeluarin sama Lloyd deh. Ya udahlah, Lloyd pun akhirnya punya ide. Nah, gak tahu gimana caranya, si Lloyd ini tuh jadi bisa ngomong juga pakai mulutnya Grim. Jadi dia tuh bisa ngomong pakai 2 mulut sekaligus. Sama kayak Grim yang pakai 2 kepala kemarin. Oke, persiapannya udah siap. Saatnya nyoba serangan mantra ganda. Nah, pas dicobain, Grim kaget banget sama kekuatan mantra yang dirapalin sama Lloyd. Anjrot, ini sih sihir kelas dewa. Mana 2 mantra yang dikeluarin tuh beda banget lagi satu sama yang lainnya. Begitu disatuin, mananya tuh berubah jadi aliran sihir yang OP banget. Woi, bahaya banget sih nih. Teriak si Grim panik. Mana Lloydnya udah gak peduli apa-apa lagi. Begitu 2 mantra tadi disatuin, muncul gelombang sihir yang gede banget ke langit. Sampai-sampai tuh warga kerajaan kaget banget ngeliatnya. Nah, di kastil, Albert yang lagi istirahat tuh ditanyain sama pelayan-pelayannya. Kok Albert ini tuh perhatian banget sih sama Lloyd? Ya emang sih bakat sihirnya tuh lumayan bagus, tapi kan dia masih anak-anak. Tanya mereka penasaran. Dan ternyata Albert tuh sebenarnya tahu kalau bakat sihirnya Lloyd tuh gak kaleng-kaleng. Bahkan dia gak kaget kalau suatu hari nanti Lloyd bakalan jadi penyihir Sage Agung. Dan suatu hari nanti kalau dia naik tahta, Albert bakalan butuh bantuannya Lloyd. Ngedengar perkataan Albert itu pelayan-pelayannya tuh akhirnya paham. Habis itu mereka ngeliat, loh kok langitnya jadi hitam bejir? Padahal ini kan masih siang. Dan ternyata itu perbuatannya Lloyd dong. Sihir mantra gandanya tadi tuh ngebikin langit jadi berlobang. Bahkan luar angkasanya tuh sampai kelihatan bejir. Lloyd yang baru sadar sama perbuatannya itu langsung panik dong. Anjir, kalau ketahuan bisa berabe ini sih. Untung gak lama setelah itu langitnya balik ke semula lagi. Hihihi. Besoknya, Grim yang lagi ngebaca koran ngeliat kalau langit berlobang kemarin tuh jadi headline berita. Tuh kan benar, untung gak ketahuan kalau itu perbuatannya siapa. Nah, pas Lloyd ngeliatin tuh koran, dia ngeliat kalau ada berita tentang petualang rank A yang berhasil nyelesain dungeon tingkat atas dan dapat banyak harta karun serta item-item mythical lainnya. Wah, nggak pakai mikir, Lloyd langsung pengen cus ke dungeon. Untung Grim masih waras dan ngalangin Lloyd. Ya gimana? Kalau Lloyd sampai nggak kelihatan di kastil, pasti orang-orang bakalan nyariin dia lah. Bahkan bisa ngebikin heboh satu kerajaan malah. Tapi bukan Lloyd namanya kalau nggak punya ide gila. Dia pun ngeluarin biji buah ek dan ngeluarin mantranya. Ternyata si Lloyd ini tuh bikin replika dirinya pakai biji tadi. Grim kagum banget lah. Mana tuh replika udah kayak orang asli lagi. Bahkan bisa gerak-gerak absurd juga. Grim yakin kalau pakai replika ini Lloyd bakalan bisa mengelabui semua orang. Tapi nggak semudah itu, jawab Lloyd. Ternyata yang dikhawatirin sama Lloyd tuh Silpa. Kalau orang lain mah pasti ketipu sama tuh replika. Tapi nggak sama Silpa. Saking ngesimnya Silpa sama Lloyd nambah tinggi 1 mm aja Silpa tuh tahu bejir. Jadi Lloyd tuh lagu kalau boneka tipu-tipunya tuh bisa ngelabuin matanya Silpa. Mana tuh boneka bisanya cuma joget-joget TikTok doang lagi. Nah, di situ gunanya Grim.
Biar tuh boneka bisa kayak manusia beneran, Lloyd masukin pikirannya Grim ke boneka tadi. Jadi deh, tuh boneka bisa gerak dan mikir kayak manusia asli. Habis itu langsung deh Lloyd cus terbang ke dungeon. Selama dia pergi, Grim yang ada di dalam boneka Kagebunsin ngegantiin Lloyd. Dan mereka bisa tetap berkomunikasi pakai tangannya Lloyd. Bentar. Berarti ini aku jadi Lloyd kan? Nyahahaha. Berarti aku bisa ngelakuin apapun tanpa ada gangguan dari tuh bocil Dajjal, pikir si Grim. Tapi pas ngeliat wajah Paulus Lloyd yang ngomong kalau dia tuh senang banget Grim jadi familiarnya dan ngandelin Grim, si Grimnya langsung melting dong. Dan gak jadi kepikiran buat nakal pakai tubuhnya Lloyd. Terus pas bingung nyari di mana dungeonnya, Lloyd ngeliat ada cewek yang lagi dikejar-kejar sama sekumpulan orc. Tapi tuh cewek bisa ngalahin orc-orc tadi dengan mudah. Tuh cewek kayaknya pakai sihir pernafasan gitu deh. Lloyd sampai kagum banget waktu ngeliat cara bertarung tuh cewek. Ternyata itu adalah teknik pernafasan yang disebut dengan Ki. Jadi orang yang pakai Ki tuh bisa menyalurkan energi yang luar biasa di tubuhnya. Gitulah kira-kira yang pernah dibaca Lloyd di buku. Tiba-tiba tuh cewek manggilin Lloyd dong dari bawah. Ternyata dia tuh tahu kalau Lloyd lagi ngintipin dari tadi. Wah, kebetulan nih, Lloyd juga pengen nanya-nanya soal Ki dan dungeon. Tapi pas mau nyapa tuh cewek, Grim ngelarang Lloyd. Soalnya Grim takut kalau Lloyd ketahuan dia adalah pangeran ketujuh, bisa-bisa kena masalah ntar. Oh iya juga, Lloyd baru inget nih. Langsung panik lah mereka. Mana tuh cewek juga malah datang nyamperin lagi. Untungnya pas cewek tadi nyamperin Lloyd udah keburu nyamarin penampilannya. Si Lloyd jadi kelihatan lebih tinggi dan jadi ikemen gitu. Lloyd ngaku kalau dia tuh bernama Robert, seorang petualang pemula. Bentar, kok kayak mirip siapa gitu ya? Oh alah, ternyata si Lloyd tuh pakai sihir transformasi dan ngebayangin wujud Albert kakaknya. Terus dia ngegabungin fisik dirinya sama kakaknya itu. Jeng, jadilah Robert si ikemen. Wah, cewek tadi yang lihat ada cowok ganteng langsung heboh banget dong. Soalnya dia tuh jomblo aku ternyata guys. Gak pakai ditanya, si cewek tuh langsung kenalin diri. Namanya adalah Tao. Dia adalah petualang rank B. Nah, gara-gara belajar bela diri terus dari kecil, dia tuh jadi jarang ketemu cowok. Mana cowok-cowok yang ditemuinya tuh pasti ngincernya cewek-cewek tipe non-healer gitu lagi. Tapi inilah saatnya aku bersinar. Cowok ini bakalan kejadian pacar. Ikuso! Mana pas banget lagi. Si Robert ini ngajakin buat handi dungeon barengan. Langsung cus lah. Hihi. Nah, pas di dungeon itu, si Tao tuh kayak mau pamer kekuatan gitu. Tapi Lloydnya tuh malah sibuk ngumpulin kristal dong. Singkat cerita, setelah capek ngehan, mereka langsung istirahat bentar sambil ngegoreng sosis. Tao tuh cukup terkejut waktu Lloyd tahu tentang teknik pernafasan Ki. Mana Lloyd juga langsung nyobain teknik itu lagi. Tapi karena masih coba-coba, Lloyd tuh batuk-batuk gara-gara belum terbiasa. Si Tao heran banget. Masa cuma dari ngeliat dia bertarung tadi si Robert ini kok bisa niruin teknik Ki-nya? Padahal kalau belum terbiasa tuh bahaya banget loh. Bisa-bisa paru-parunya tuh terbakar dan meledak. Lloyd itu bukannya takut, tapi dia tuh malah makin semangat dong. Mana dia tuh ngerasain kalau pakai Ki jurus sihirnya bisa makin kuat berkali-kali lipat lagi. Ya udahlah, karena nggak mau Robert kenapa-kenapa, Tao pun mutusin buat ngajarin Ki ke dia. Wah, si Lloyd langsung senyum seneng nih. Anjrot, senyumnya ganteng banget bejir. Batin Tao keganjenan. Grim yang nguping dari kastil tuh heran banget lah. Nih anak aneh banget dah. Dia tuh bisa hidup enak di kerajaan, tapi malah milih susah-susah belajar sihir. Terus tiba-tiba Silpa datang nyamperin dia. Walau langsung panik lah si Grim. Yang semangat ya Grim. Terus di dungeon, sambil ngasih tahu semua tentang Ki, Tao berhasil ngalahin bos dungeon itu dan dapat hadiah peti harta. Tao juga ngeliat kalau itu udah makin terbiasa bernafas pakai teknik Ki. Terus karena Lloyd penasaran sama isi peti harta, Tao pun ngebuka tuh peti. Tapi ternyata ada jebakannya anjir. Untung Lloyd sigap buat nyelamatin Tao. Dan dari dalam peti itu muncul Monster Lee. Lloyd langsung semangat lagi nih. Wah, ini bos baru kah? Tanya dia sambil tersenyum senang. Tao yang lihat Monster Lee di depannya itu sebenarnya panik banget. Tapi dia nggak mau ngeliatin di depannya Robert. Malahan dia tuh ngirim Robert keluar dungeon pakai jurus Ki-nya. Kayaknya si Tao ini tuh nggak pengen Robert kenapa-kenapa. Dan milih buat ngelawan Monster Lich itu sendirian aja. Padahal ya, Monster Lich itu tuh kuat banget. Dan gak seharusnya ada di dungeon level rendah kayak gini.
Bahkan petualang ring aja kayaknya nggak bisa deh ngalahin tuh Monster Lich. Tapi ya udahlah, yang penting tahu pengen ngulur waktu sampai si Robert tercintanya tuh selamat. Lah, sedangkan si Lloydnya sendiri itu nggak paham soal maksudnya tahu. Karena dia masih pengen lihat Ki, Lloyd pun mutusin buat tetap stay di sana. Tapi tiba-tiba Lloyd ngeliat Grim yang kayaknya lagi nggak sehat gitu. Aduh, ada apa nih? Mana si Grim tuh teriak-teriak minta tolong sama si Lloyd lagi. Si Lloydnya jadi bingung kan? Terus di saat yang sama, tahu lagi berusaha ngelawan Monster Lich tadi. Tapi dia tuh kewalahan, sampai badannya tuh penuh luka gitu. Terus tiba-tiba Monster Lich tadi ngomong dong. Ternyata dia tahu kalau tahu tuh pakai teknik Ki. Taunya kaget banget lah. Soalnya jarang-jarang nih ada monster yang bisa ngomong pakai bahasa manusia. Si Lich itu sering memakan manusia dan menghisap kekuatan mereka. Jadi dia tuh gak asing sama teknik Ki. Nah, kalau menurut si Lich, Ki itu teknik sampah yang rendahan. Malahan si Lich tuh lebih tertarik sama Lloyd yang bisa nghindarin serangan dadakannya tadi. Tahu terus mulai ngeluarin Ki-nya lagi dan nyerang si Lich. Tapi tuh Lich ngegunain sihir Kekai buat ngelindungin diri. Taunya gak peduli dan tetap nyerang Kekai itu. Pokoknya demi ngelindungi Robert tercintanya itu dia rela deh ngelakuin apa aja. Akhirnya dengan kekuatan jomblo akutnya itu, si Tao berhasil ngehancurin Kekainya Lich. Tuh makanya guys, jangan suka ngejekin para jomblo ya. Tapi gara-gara udah ngeluarin semua kekuatannya, Tao jadi lemes banget dong badannya. Bahkan ngegerakin jari aja dia udah gak bisa. Mana ternyata Lich-nya tuh gak terluka sama sekali lagi. Si Lich langsung ngeluarin sihir lewat satu jarinya buat ngebunuh Tao. Tao kayaknya juga udah pasrah banget bakalan meninggoy. Ternyata si Lloyd datang tepat waktu dong dan ngelindungin si Tao pakai sihir Kekainya. Lloyd heran lah, dapat nih sama Tao. Kok kayaknya udah nyerah gitu sih? Ya udah, Lloyd mutusin buat ngambil alih pertarungan. Tadinya Tao panik banget pas tahu kalau Robert datang. Dia khawatir kalau Robert tuh bakalan meninggoy juga. Tapi pas ngeliat muka Robert yang sangar banget, Tao jadi kediam. Habis itu Lloyd pun ngegunain jurus sihir full sprintnya buat ngedeketin Lich. Lloyd berusaha buat ngegabungin mana dan teknik Ki. Tapi kayaknya dia tuh masih agak kesulitan. Sambil diserang bertubi-tubi sama Lich, Lloyd cari cara biar dua teknik tadi tuh bisa jadi satu. Terus Lloyd pun sadar kalau dia tuh butuh lebih banyak udara buat pernafasan Ki-nya. Dan sihir Kekai pelindungnya itu ngehalangin udara buat masuk. Ya udahlah, Lloyd pun mutusin buat menonaktifkan Kekai-nya. Lich yang dari tadi berusaha buat ngehancurin Kekai-nya Lloyd itu langsung GR dong. Dipikirnya Kekai-nya Lloyd itu hilang gara-gara serangannya. Enak aja. Dikiranya Lloyd gak bisa ngehindarin serangan si Lich itu apa? Enggak lah yaw. Sambil tetap berusaha nyempurnain pernafasan Ki-nya, Lloyd loncat-loncat ngehindarin serangan Lich yang bertubi-tubi. Sampai akhirnya Lloyd pun mulai berhasil nih. Dia udah bisa ngeluarin serangan pedang Ki dari tangannya dan mulai nyerang balik si Lich. Lich kaget banget lah. Loh, kok dia bisa nyerang tanpa mantra, bejir? Bukannya dia tuh penyihir ya? Gara-gara udah makin terdesak, Lich pun ngeluarin sihir Kekai-nya. Tapi terlambat. Lloyd udah berhasil nyempurnain jurus gabungan Ki dan mananya. Dan akhirnya serangan Lloyd pun berhasil ngebelah Kekai sekaligus tubuhnya Lich. Si Lich pun berhasil dibinasakan. Wah, tahu yang lihat Lloyd menang itu langsung semeringah dong. Tapi pas lihat isi peti harta karunnya, ya elah, cuma pisau karatan doang anjir. Tahu kelihatan kesel lah. Tapi enggak dengan Lloyd. Kayaknya dia ngeliat ada sesuatu yang tersembunyi di pisau itu. Habis itu tiba-tiba dungeonnya mulai runtuh. Ya udah, mereka pun langsung kabur keluar. Gak lupa Lloyd juga ngebawa pergi peti harta tadi. Waktu udah di luar, loh kok bentuk pintu dungeonnya jadi sus gitu sih? Terus gara-gara khawatir sama Grim, Lloyd pun buru-buru pamit pulang sama Tao. Nah, sebelum Lloyd pergi, si Tao tuh ngasih tahu Lloyd kalau jurus terakhir yang dilakukannya tadi itu namanya jurus pedang Ki. Dia juga berjanji bakalan berlatih lebih keras lagi, biar si Lloyd tuh ngelirik dia kalau ketemu lagi. Lloyd juga ngasih semangat Tao. Pokoknya mereka berdua tuh sepakat buat berlatih lebih giat lagi. Dan akhirnya Lloyd pun terbang pulang. Anjir, Tao lupa dong nanyain rumahnya si Lloyd. Ya elah, gimana dong caranya ketemu lagi? Nah, pas sudah sampai di rumah, Lloyd ngeliat Grim yang udah benjol-benjol. Oh alah, ternyata dia tuh habis diajar habis-habisan pas latihan bareng Silpa. Silpa tuh kesel banget kenapa kok tiba-tiba Lloyd jadi lemah kayak gini. Ya udahlah, Lloyd pun langsung ngepuk-puk Grim yang lagi sedih itu. Gara-gara harga diri keiblisannya tuh dihancurin sama Silpa.
Habis si Grim tenang, mereka terus meriksa pisau dari dungeon tadi. Grim tuh udah mau ngamuk aja. Jauh-jauh ke dungeon, dapatnya cuma pisau sampah kayak gitu. Tapi pas diteliti lagi sama Lloyd, ternyata di pisau tadi tuh ada mantra sihir penguat gitu. Nah, sihir itu biasanya digunain buat nambah kekuatan attack dan ketahanan senjata. Wah, kesempatan nih. Lloyd jadi bisa mempelajari sihir penguat pakai mantra yang ditemuin itu. Setelah diteliti dan dianalisis lebih dalam lagi sama Lloyd, ternyata mantra sihir tadi tuh bisa dibikin pakai ramuan tertentu. Dan mereka butuh bahan-bahan berupa perak, minyak, dan hematida. Hematida? Bukannya itu bubuk dari inti monster ya? Nyarinya juga susah dan langka banget loh, kata si Grim. Tapi ternyata tuh bubuk bisa didapat dari peti harta yang dibawa sama Lloyd tadi. Aman deh. Berarti mereka tuh tinggal nyari perak dan minyak aja. Lloyd pun langsung cus buat minta perak ke ayahnya. Ya sama ayahnya langsung dikasih lah. Malahan si Raja tuh heran. Kok nih anak gak minta emas sih malah minta perak? Emang anak yang unik, batin si Raja. Lloyd dan Grim langsung masukin tuh perak ke tungku ramuan. Habis itu Lloyd pun berlatih pedang sama Silpa. Nah kali ini tuh Lloyd gak nahan kekuatannya lagi. Bahkan dia juga pakai sihir buat ngalahin Silpa. Tapi ternyata Silpa tuh tetap masih lebih unggul daripada Lloyd. Oh alah, ternyata mereka tuh lagi taruhan toh. Kalau Lloyd bisa mendaratkan serangan ke Silpa, Silpa tuh bakalan ngasih Lloyd minyak. Tapi walaupun kalah dan gagal, Silpa tetap ngasih Lloyd minyak kok. Soalnya Silpa tuh seneng banget. Hari ini Lloyd udah gak bego lagi kayak kemarin. Ih, si Grim yang nguping dari jauh kesel banget dong sama omongan Silpa itu. Hihi. Oke, minyaknya udah dapet. Langsung dicampur aja di dalam ramuan. Akhirnya mereka berhasil ngedapetin ramuan inti mana yang mereka inginkan. Habis itu, Lloyd pun langsung cus ke kantornya Albert. Ternyata dia tuh minta senjata-senjata buat dijadiin uji coba sihir penguatannya. Albertnya keringet dingin dong. Soalnya pengaplikasian sihir penguatan ke senjata tuh gak gampang, Bejil. Bahkan orang yang udah ahli aja cuma 10% tingkat keberhasilannya. Jadi tiap 100 pedang yang berhasil paling pol cuma 10 aja. Tapi karena yang minta tuh dedek gemes kesayangannya, Albert mau gak mau langsung nurutin. Dia nyuruh para prajurit pengawalnya buat ngumpulin semua pedang mereka. Walah, pengawal-pengawalnya Albert tuh langsung pada stres lah. Mana ada yang baru beli lagi pedangnya? Huhuhu. Begitu dapat pedang-pedangnya, Lloyd langsung nyobain mantra sihir penguatan tadi. Dia nulis mantra-mantra sihir pakai ramuan yang barusan dibikinnya. Awalnya sih masih mana-mana aja, tapi namanya juga Lloyd. Dia nulis mantranya gak cuma 1, tapi 3 lapis, Bejil. Ya langsung pecah lah tuh pedang. Orang nulis 1 aja udah susah banget. Lah ini langsung 3 lapis. Dah gila kali ya. Tapi Lloyd tetap gak nyerah. Sampai akhirnya dari 120 pedang yang dikasih sama Albert, Lloyd berhasil ngejadiin 50 pedang. Widih, Albert heran banget dong. Anjir, kok tingkat keberhasilannya gede banget sih? Apa adikku ini jenius ya? Mana Albert lihat kalau pedang miliknya tuh jadi nyala-nyala keren gitu lagi. Tapi ada juga pengawal tolol yang remehin hasil kerjanya Lloyd. Dikiranya Lloyd tuh cuma tipu-tipu doang. Giliran tuh pedang dimasukin ke sarung, sarungnya langsung kepotong dong. Lihat tuh, jadi tambah tajam kan? Sebenarnya Lloyd tuh pengen lihat pedang-pedang tadi dipakai langsung di pertarungan. Wah, kebetulan banget lah. Albert ngomong kalau dia tuh disuruh raja buat berburu monster. Ya udah, Albert sekalian ngajakin Lloyd aja. Biar dia tuh bisa ngeliat hasil sihir yang barusan diciptainya itu. Yeay, Lloydnya seneng banget dong. Besoknya di pagi hari yang cerah, saat penjual koran tuh masih siap-siap buat nyusun dagangannya, lewatlah kereta kuda Albert dan Lloyd yang menuju ke hutan buat berburu monster. Tapi Lloydnya masih bobo dengan unyu gitu. Kayaknya kepagian deh mereka berangkatnya. Gak lama setelah itu, mereka sampai di tempat tujuan. Pas lagi ngelewatin hutan itu, Lloyd penasaran, mereka bakalan ketemu iblis gak ya? Silpa terus ngejawab kalau katanya sih di hutan ini gak ada iblisnya, tapi adanya di danau depan sana. Lloyd yang jarang keluar rumah, kelihatan seneng banget lah diajakin keluar untuk berburu gini. Ditambah dia juga bisa ngetes senjata-senjata percobaan barunya. Pas Lloyd celingukan lihat-lihat hutan, Silpa ngucapin makasih ke Albert karena boleh ngedampingin mereka berburu monster kali ini. Albert sebenarnya notice nih kalau Silpa kelihatan seneng banget ikut berburu. Tapi bukan karena bisa ngedampingin mereka,
Tapi ya karena dia ada perasaan khusus ke Lloyd. Silva ketawa nih ye. Silva marah dong karena diceng-cengin Albert. Takut kedengeran sama Lloyd ya. Terus pas lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba ada sekelompok monster yang menghadang mereka. Reaksi Lloyd pas diserang sih B aja ya. Si Lloyd yang udah nguasain teknik penafasan Ki dari Tao tentunya udah sadar lah kalau dari tadi tuh mereka udah diikutin. Soalnya kalau pakai teknik Kijutsu, Lloyd tuh udah bisa ngedeteksi lingkungan sekitarnya. Ya udah kayak radar gitu deh. Begitu si monster-monster itu nyerang, para prajurit tanpa takut langsung nebas mereka. Iyalah, merekanya malah kaget sendiri dong sama kualitas senjata yang lagi mereka pegang. Saking tajamnya, bahkan senjata monster-monster itu aja bisa ikut kepotong. Para prajurit yang kaget kalau senjatanya bisa jadi setajam itu langsung jadi kayak bocil yang baru pertama kali megang pedang. Iyalah, gimana enggak? Kalau mereka salah tebas dikit bisa langsung berabe kan? Hehe. Dan ya tentu aja, yang ngasih buff ke pedang kan Lloyd. Gak heran sih bisa jadi sekuat itu. Albert yang seneng sama hasilnya langsung muji-muji dan ngepet-pet kepala Lloyd. Terus sambil berdiri di tumpukan mayat monster-monster yang barusan dia bantai sendirian, Silva juga ikutan muji-muji si Lloyd. Bejil, Silva kuat banget dah. Padahal pedang yang dipakai Silva tuh cuma pedang biasa loh. Terus tiba-tiba sisa monster-monster yang ada mau nyerang Lloyd. Untungnya Tao datang buat nyelamatin Lloyd dan langsung hajar monster itu. Waktu Tao ngenalin diri, Lloyd hampir keceplosan buat nyebutin namanya dia. Tenang, jangan sampai keceplosan, aku lagi gak nyamar jadi Robert, pikir Lloyd. Kirain Tao si Lloyd itu Robert karena dia bisa pakai Ki. Tao jadi curiga dong. Soalnya muka Lloyd itu mirip banget sama Robert. Pas Tao lagi meriksa-meriksa si Lloyd, Silva dateng lah buat misahin mereka berdua. Silva kelihatan marah banget sih. Kayaknya dia cemburu deh sama Tao. Tao yang udah ngebantuin tapi malah diomelin sama Silva itu jelas nggak terima dong. Mereka pun jadi balas-balasan ngasih death stare gitu. Albert yang paling waras coba buat ngelerai mereka. Dan akhirnya mereka pun bisa ngelanjutin perjalanan sampai ke danau. Terus sesampainya di danau, Albert ngucapin makasih ke Tao karena udah ikut ngejagain mereka selama perjalanan. Tao juga minta maaf karena udah gak sopan tadi. Tao gak tahu kalau ternyata itu adalah kereta pangeran. Ya walaupun di dalam hatinya Tao tuh dia seneng banget ya gara-gara ketemu sama cowok seganteng Albert. Tao pun cerita kalau Albert tuh mirip banget sama Robert. Ya walaupun aura cowok gantengnya masih kurang sih. Masih okean si Robert, batin Tao. Albert yang ngedengar omongan Tao itu cuma be like, hah? Maksud lo? Di sisi lain, Lloyd yang sembunyi dari Tao tuh mutusin untuk nunggu di tenda aja sampai monsternya datang. Pas masuk, dia ketiban susu dong. Ternyata Silva tuh lagi ganti baju karena tadi kena cipratan darah. Hidup jadi Lloyd susah banget ya. Maju dikit kena susu, jalan dikit ketabrak susu. Kata Silva, malam ini mereka tuh bakalan tidur bareng. Karena semua penjaga tuh udah ngejagain tendanya Albert. Jadi Silva tidur di tendanya Lloyd untuk ngejagain Lloyd. Bejil, cari kesempatan dalam kesempitan banget nih Silva. Lloyd yang mau protes langsung ditiban bokong lagi sama Silva. Hidup Lloyd berat sekali ya guys. Tao yang ngerasain ada aura Robert di tenda Lloyd langsung nyelonong masuk tanpa permisi. Set, langsung dia ada pisau melayang. Silva yang gak terima quality time-nya sama Lloyd diganggu asal keluar tenda gitu aja buat nantangin Tao. Padahal dia tuh cuma sempakan doang loh itu. Mana diliatin sama banyak orang lagi. Selagi mereka sibuk adu bacot rebutan Lloyd, para prajurit langsung menikmati pemandangan langka itu. Lloyd yang lihat ada kesempatan buat pergi dari situ langsung melipir nyamperin si Albert. Albert ngasih tahu Lloyd kalau Silva tuh udah ngeliat Lloyd sebagai seorang pria. Lloyd pun cuma bisa menghela nafas doang. Sebagai kakak yang baik, Albert terus ngasih nasihat untuk Lloyd. Albert minta Lloyd untuk hati-hati sama wanita. Soalnya mereka tuh nyeremin banget. Silva yang baru ngeh kalau dari tadi diliatin sama penjaga langsung hajar mereka semua. Nah kan, langsung kebukti perkataannya Albert kalau wanita tuh nyeremin. Setelah Silva pakai bajunya, Tao bilang kalau dia tuh lagi nerima kerjaan renovasi kuil di atas bukit. Reaksi Silva tuh be like, ya udah, sana lu pergi aja dari sini, Gi. Albert yang sadar kalau pergi malam-malam tuh bahaya, langsung nawarin Tao untuk pergi bareng-bareng aja besok pagi. Tapi tiba-tiba monster yang mereka tungguin dari tadi tuh muncul. Lloyd langsung kelihatan excited banget lah ketemu monsternya. Monster itu namanya Beowulf. Para penjaga pun siap-siap dan bikin formasi. Lloyd dengan santainya duduk di belakang sambil nontonin.
Monster Beowulf ini tuh walaupun gede tapi geraknya cepet banget. Para pasukan kelihatan kewalahan. Tapi si Grim tuh kelihatannya nggak tertarik sama Beowulf. Dia tuh malah penasaran sama kuil yang hancur di atas bukit itu. Nah, di saat yang sama, serangan Tao tuh berhasil ngebikin Beowulf jatuh. Tapi nggak pakai lama, si Beowulf langsung bangun dan nyerang lagi. Albert pun bersiap dan ngeluarin pedang yang udah dibuff sama Lloyd. Sambil ngucapin mantranya, Albert nyerang Beowulf pakai bola api yang gede banget. Bejil, sekali serang Beowulfnya langsung meninggoy dong. Sasuga Albert sama, kata para penjaga sambil bersorak-sorai. Tapi kata Albert, semua itu tuh berkat pedang yang udah dikasih sihir penguat sama Lloyd. Lloydnya seneng banget dong karena percobaan sihirnya di pedang Albert tuh berhasil dengan sukses. Sedangkan si Grim masih aja ngeliatin tuh kuil mulu. Akhirnya Grim tuh ingat kalau di kuil itu tuh ada iblis yang tersegel. Nah, bener aja, si Beowulf tuh tiba-tiba bangun lagi. Di dalam tubuh Beowulf itu ada iblis yang disegel di kuil rusak itu. Dia nggak terima diperlakuin kayak gini. Karena baginya manusia tuh udah banyak ngelukain bangsanya. Nama iblis itu adalah Pazuzu. Tanpa babi bu, Pazuzu manggil pasukannya dan langsung nyerang pasukan Albert. Albert yang coba nyerang iblis itu pakai pedangnya pun gagal. Iblis itu jauh lebih kuat daripada Beowulf yang tadi. Bahkan mereka tuh juga punya skill regenerasi. Albert sempat hampir dimakan. Untungnya tahu gercep bisa ngecover Albert. Mereka pun mulai mikir taktik untuk melawan musuh yang regenerasinya cepet banget ini. Bahkan pedang yang udah dibuff sama Lloyd pun gak mempan dong. Monster-monster itu jadi kuat banget karena pakai kekuatan iblis Pazuzu. Lloyd yang ngeh kalau Pazuzu itu iblis yang kabur dari kuil pun nanya ke Grim. Kalian kan sesama iblis, lu kenal gak sih sama dia? Grim bilang kalau dia tuh gak kenal. Tapi Grim tahu kalau si iblis itu tuh pakai sihir pengubah tabiat untuk kendaliin monster-monster itu. Mereka dikendaliin pakai benang sihir dari tangan Pazuzu. Dan dari benang sihir itu juga Pazuzu ngalirin energi sihir ke mereka. Itulah kenapa mereka tuh regenerasinya cepet banget. Grim pun bilang kalau mereka tuh harus cepet-cepet ngalahin Pazuzu. Tapi bukannya fokus fight, lo itu malah minta Grim buat ngajarin dia sihir yang dipakai sama Pazuzu. Sedangkan di pertarungan, Tao yang lagi bertarung dengan susah payah di depan Silpa tuh malah ditontonin doang sama dia. Pazuzu yang kesenangan karena musuh-musuhnya tuh lemah banget jadi besar kepala sendiri. Walaupun ya si Pazuzu ini ngakuin kalau Albert sama Tao tuh punya potensi, tapi mereka tuh dianggapnya cuma ikan teri yang ngendelin senjata doang. Apalagi si Lloyd dan Silpa. Kata Pazuzu mereka berdua tuh cuma bocah tengik tukang ngompol sama pengasuhnya yang on. Buset bang, gak tahu aja lu si bocil yang lu omongin tuh paling kuat di sini bejil. Silpa yang dengar Lloyd dihina-hina tuh jadi emosi dong. Orang membunuhnya Silpa langsung keluar lah. Bahkan Tao tuh sampai merinding ketakutan. Silpa izin lah sama Lloyd untuk ninggalin dia sebentar. Karena Silpa pengen join war buat bantai-bantai Pazuzu. Ya si Lloyd sih cuma bomat aja sambil ngelanjutin belajar sihir yang dipakai Pazuzu. Begitu Silpa maju, Pazuzu langsung bingung. Ngapain lu? Lah si bocil sampahnya ditinggal. Tanya Pazuzu. Pazuzu yang kesenangan disamperin sama cewek cantik langsung ngajakin Silpa buat join jadi pasukan bangsa iblis aja. Silpa yang udah gak tahan sama omongannya Pazuzu langsung ngeluarin pedangnya dan ngancam Pazuzu dengan tatapan mengerikan. Bejil, Silpa keren banget cuy. Auranya langsung bikin merinding. Pazuzu terus ngejelasin kalau serangan mereka tuh gak akan mempan sama sekali. Karena Pazuzu ngalirin sihir ke semua bawahannya. Jadi mereka tuh gak akan bisa terluka. Silpa terus kelihatan kayak gemeteran gitu. Dikiranya Pazuzu dia tuh nangis dan pengen minta ampun gitu. Padahal nih ya, Silpa tuh lagi nahan tawa. Karena bau mulutnya Pazuzu tuh kayak mulut monyet. Pazuzu yang jadi kesel sama Silpa langsung nyerang dia lah. Tapi bukannya kena, malah kaki Beowulfnya yang kepotong sama Silpa. Ya, tapi dalam hitungan detik, kaki Beowulfnya tuh langsung tumbuh lagi dong gara-gara skill regenya si Pazuzu. Tapi pas ngeregen tuh kaki, tiba-tiba monster yang lainnya tuh geraknya jadi lambat. Nah, disitulah Albert dan yang lainnya tuh nyadar kalau ada kesempatan buat mereka. Albert pun merintahin Silpa untuk ngelukain Pazuzu semaksimal mungkin yang dia bisa. Sedangkan si Lloyd masih asik sama dunianya sendiri. Grim yang lagi ngajarin Lloyd tuh udah kayak guru les privat aja. Dia ngejelasin kalau si Pazuzu ini pintar ngerubah kekuatan sihirnya jadi tabiat yang disukain sama monster. Dan sihir ini tuh rumit banget. Bahkan iblis pun perlu banyak latihan buat bisa makainya. Selagi Grim ngoceh ngejelasin apa yang dibutuhin, Lloyd tiba-tiba udah praktekin aja tutorialnya si Grim tadi. Dan saat itu juga, anjay, udah kelar dong. Lloyd ngebikin sihirnya berbentuk kayak bunga dan berbau wangi.
Pas lagi enak-enaknya nyiumin bau bunga itu, tanpa sadar di belakang mereka ada Pazuzu yang melayang dibantai sama Silpa. Setelah itu Silpa pun minjem pedang punya prajurit yang udah di-buff sama Lloyd. Bukannya lanjut bantai-bantai, Silpa tuh malah engas gara-gara ngeliatin pedang bikinannya Lloyd yang Sasuga banget itu. Pazuzu yang ngeliat celah langsung hap makan si Silpa lah. Dia langsung senang dikiranya udah berhasil ngebantai Silpa. Tapi tanpa sadar Silpa tuh masih sehat dong. Dan dia langsung motong Pazuzu jadi 2. Dan akhirnya Pazuzu pun berhasil ditarik keluar dari tubuh Beerwolf. Gak pakai babi bu, Silva langsung nge-finish Pazuzu pakai ultinya. Semua orang yang nonton pun terkaget-kaget sama kemampuan Silpa. Sampai-sampai si Grim juga kelihatan takut banget sama dia. Lloyd yang udah tahu sama kekuatannya Silpa sih nyantai aja dan ngelanjutin nyelesain sihirnya. Gak pakai lama, Silpa nyamperin Pazuzu yang udah sekarat. Silpa pun langsung recall. Jangan banyak bacot makanya. Nih, rasain pedang tuanku, kata Silpa dan wajahnya remin. Sebelum Silpa menghunuskan pedangnya, tanpa disadari ada kabut ungu yang pelan-pelan menyelimuti mereka. Kayaknya ini tuh kabut bikinan si Pazuzu deh. Di sisi lain, Albert dan Tao tuh sepertinya udah mau kelar sama bagiannya. Tapi tiba-tiba kabut ungu tadi tuh mulai menebal dan ngebikin semua orang jatuh pingsan. Cuma tinggal si Tao aja yang masih bisa berdiri. Bahkan Silpa tuh juga ikut kepengaruh dan hampir tumbang. Terus Pazuzu pun mulai bangkit dan ngamuk. Dia ngebogem Silpa sampai si Silpa tuh mental jauh. Albert dengan kesadaran terakhirnya tuh mencoba untuk ngebantu Silpa. Tapi akhirnya si Albert ini pingsan juga. Sedangkan Silpa yang hirup racun paling banyak masih nyoba untuk ngelawan balik. Dan pas Silpa hampir kena serangan Pazuzu lagi, tiba-tiba Tao datang buat ngelindungin dia. Silpa berusaha sok kuat lah di depan si Tao. Padahal sebenarnya dia tuh udah gemeteran dan mau pingsan gitu. Tao gemes banget lah sama si Silpa. Kalau masih bisa gerak kabur deh sono, bukannya malah berdiri di sini. Tapi Silpanya ogah. Dia dengan kesadaran terakhirnya tuh nyuruh Tao untuk kabur dan ngelindungin Lloyd. Dan akhirnya Silpa pun ikutan pingsan juga. Tao yang sekarang sendirian jadi dalam bahaya dong. Pazuzu tuh heran kenapa Tao tuh masih sadar. Padahal monster level tinggi aja cuma tahan 30 detik aja kalau kena kabut racunnya. Tao yang dideketin sama Pazuzu refleks nendang balik. Tapi dengan cepat kaki Tao tuh langsung ditarik pakai ekornya. Di sini Pazuzu sadar kalau Tao tuh pakai teknik bernafasan yang unik. Tao yang dijungkir balikin sama Pazuzu, napasnya jadi berantakan lah. Tapi Tao tuh masih sempet nyerang Pazuzu dan langsung ngeluarin semburan listrik yang gede banget. Habis itu, Tao coba untuk ngatur pernafasan Ki-nya lagi. Tapi saat itu juga, dia mau dihap dong sama monster yang tiba-tiba muncul. Tao yang lagi berusaha buat ngelepasin diri tuh langsung ngerasain aura Robert dari kejauhan. Tao terus ngomong lah ke Pazuzu, kalau sebentar lagi bakalan ada yang ngalahin dia. Pazuzu bingung dong yang dimaksud Tao tuh siapa. Dia cowok ganteng yang bakalan ngalahin kamu dengan mudah. Jawab Tao mantap. Habis itu Tao pun langsung ditelan sama tuh monster. Pazuzu langsung ngerasa udah menang dong. Dia pun langsung nyamperin Silpa dan berencana ngebikin Silpa jadi pengikutnya. Lloyd yang lihat Silpa lagi dikasih racun, jadi tahu cara Pazuzu buat ngendaliin para Beerwolf. Oh, jadi gini toh cara ngejinakin para Beerwolf? Tanya si Lloyd dan polos. Pazuzu yang gak sadar kalau ada Lloyd di situ malah nyepuin tekniknya sendiri dong. Jadi pertama dia tuh ngebunuh induk Beerwolf dulu. Habis itu dia baru ngeracunin anak-anaknya biar pada patuh. Terus terakhir dia tinggal nyamar deh jadi induk mereka. Ya ampun jahatnya, jawab Lloyd. Loh Pazuzu baru ngah dong kalau di situ tuh ada Lloyd. Bejil nih bocil kok gak kena efek racunku sih? Lah, ya gak tahu juga, kata Lloyd sambil masang muka ngangong. Pazuzu tambah kesel dong waktu nyadar kalau ada Grim yang sesama iblis di sampingnya Lloyd. Mana bentuknya Grim tuh jadi Kyowo banget gitu lagi. Lu itu iblis, kenapa malah jadi babunya manusia sih? Mana harga dirimu sebagai bangsa iblis? Teriak Pazuzu. Sebenarnya si Grim tuh kesel banget ngedengar ejekannya. Tapi dia masih bisa sabar. Ah, diemin aja lah. Ntar juga dia tahu sendiri kekuatannya Lloyd, pikir si Grim. Grim tuh tadinya mau ngasih saran ke Pazuzu buat hati-hati. Tapi gara-gara diejekin terus, Grim pun jadi pengen lihat Pazuzu menderita aja lah. Nah, pas monster-monster Pazuzu mau nyerang, Lloyd itu langsung excited banget mau nyobain sihirnya yang baru. Lloyd langsung nyiptain deh sihir tabiat yang lemah lembut dan penuh kehangatan.
Dan jadilah taman penuh bunga yang cantik banget. Monster-monster itu pun langsung berubah jadi guguk jinak yang ngegemesin banget. Bahkan Grim juga langsung ikutan nempel-nempel ke Lloyd loh. Lloyd juga gak lupa untuk minta guguk yang telan tahun untuk ngelepahin dia. Pazuzu yang masih shock gara-gara monster-monsternya diambil alih komando sama Lloyd, langsung nyoba buat nyadarin mereka. Padahal monsternya kan udah sadar sama kelakuan bejatnya si Pazuzu. Langsung deh tuh, monster-monster yang ingat kalau induknya tuh udah dibunuh sama Pazuzu langsung marah dan nyerang dia. Pazuzu pun langsung balik ngelawan mereka. Kelar ngeberesin monster-monster biru wolf tadi, Pazuzu yang marah ke Lloyd pun lantangin Lloyd buat buy one. Pazuzu mikir, iblis kan gak bisa mati sama sihir, makanya dia tuh jadi pede banget buat ngelawan Lloyd. Tapi ngedengar hal itu, Lloyd tuh malah jadi penasaran. Bisa gak ya sihirnya dia ngebunuh iblis? Nah, Pazuzu yang udah ngerasa menang, nyuruh Lloyd untuk nyerah aja. Dia bahkan ngeluarin racunnya lebih banyak lagi. Tapi tanpa Pazuzu tahu, Lloyd tuh malah seneng dong. Lloyd pengen banget nyobain banyak sihir ke Pazuzu. Hayo lo, mampus kau Pazuzu. Lloyd pun ikutan ngeluarin semua aura sihirnya. Ngeliat itu, Pazuzu langsung ngeri ketakutan dong. Pazuzu jadi paham kenapa Grim tuh patuh banget sama Lloyd. Mananya Lloyd itu bener-bener banyak banget dan gak ngotak. Ngeliat Lloyd yang udah ancang-ancang sambil masang muka sadis, Pazuzu pun langsung keringet dingin ketakutan. Pazuzu akhirnya ngeh nih kalau ternyata tujuan Lloyd itu bukan buat ngelawan dia, melainkan buat nangkep dia. Anjir, kayaknya aku mau dijadiin bahan percobaan nih. Langsung kabur lah dia. Sedangkan Lloyd itu berusaha nangkep Pazuzu pakai sihir kekainya. Pazuzu pun cuma bisa lari dan menghindar. Grim yang lihat jadi penasaran lah sama berapa banyak Lloyd bisa ngaktifin sihir sekaligus. Ya dijawab lah sama si Lloyd, paling kira-kira sekitar 20-an. Tapi bisa nambah sih kalau dibantu sama Grim. Grim yang dengar pun langsung ikutan gabung buat ngebantu Lloyd. Wah, makin OP lah si Lloyd. Langsung jedar-jedar cepet banget cuy. Pazuzu yang dari tadi sibuk lari dari kejaran kekainya Lloyd, gak sadar kalau dia tuh udah masuk ke jebakan. Dan Pazuzu akhirnya ketangkep juga. Pazuzu berontak dong, gak terima dia dikurung kayak gitu. Mana dia pakai nanya lagi, ini gue mau dijadiin kelinci percobaan ya? Gak pakai babi ibu. Lloyd pun mulai merapal ratusan mantranya. Pazuzu mulai panik dong. Dia coba buat ngebujuk Lloyd dengan segala cara biar bisa ngampunin dia. Tapi Lloyd sih cuek dan tetap ngelanjutin aja. Sampai Pazuzu pun akhirnya putus asa. Dia gak tahu lagi cara buat ngadepin Lloyd. Terus Lloyd pun tanpa ampun langsung nyerang Pazuzu pakai 4 teknik sihir sekaligus. Lloyd bangga banget lah sama dirinya. Karena dia tuh sekarang bisa ngerapal 240 mantra dalam 1 menit doang. Dan rapalan mantra-mantra yang bergabung itu jadi kelihatan cantik banget di matanya. Sihir-sihir tadi langsung diarahin ke Pazuzu. Lloyd pun mikir, bakalan kuat berapa menit ya si Pazuzu ini? Alah, tapi belum ada 5 menit. Si Pazuzu tuh udah gosong keriput kayak kanebo kering dong. Grim pun baru tahu kalau sihir ternyata bisa mempan juga buat ngelawan iblis. Walaupun udah kering dan sekarat gini, Pazuzu ternyata masih aja gak terima. Karena selama ratusan tahun dia tuh udah ngejalanin hidup yang pahit. Itu semua demi dia bisa memperbudak para monster dan menguasai dunia. Tapi ternyata dia tuh malah mati dengan gampangnya begini. Mana lawannya bocil lagi. Nah, tiba-tiba Albert dan yang lainnya tuh mulai pada bangun. Lloyd yang nyadar pun langsung panik dan takut ketahuan dong. Jadi deh, dia pun ngacir aja dan nanya-nanya keadaan mereka. Terus di saat yang sama, Grim ngasih nasihat ke Pazuzu yang udah mulai ngilang itu. Gak ada yang peduli sama apa yang kamu jalanin. Justru harusnya kamu tuh hidup buat seneng-seneng aja. Karena hidup kalau dijalanin pakai perasaan seneng, kamu bakalan punya banyak orang di sekelilingmu. Anjay, quote of the day banget nih. Bisa aja kamu Grim. Sebelum ngilang, Pazuzu pun ngewarisin ambisinya ke Grim. Grim dengan senang hati nerima kekuatannya Pazuzu dong. Gitu-gitu Grim gak lupa loh sama keinginannya buat ngalahin Lloyd suatu hari nanti. Terus, Lloyd yang diinterogasi sama Albert pun alasan kalau ada penyihir hebat bernama Robert yang ngalahin monster-monster tadi. Tahu yang dengar nama Robert, langsung nyariin dia lah. Dengan ini selesai juga deh misi mereka. Sesampainya di istana, mereka langsung lapor ke Raja. Raja juga nanyain tentang Robert dan Tao yang udah nyelamatin mereka. Albert pun ngejelasin kalau Robert tuh langsung pergi gitu aja. Sedangkan Tao yang kesenangan ditolong sama Robert langsung lari ke hutan buat nyariin Robert.
Habis itu Albert pun cerita kalau mereka tuh bisa menang karena kontribusi dari senjata yang dibikin sama Lloyd. Terus tiba-tiba Albert tuh minta ke Raja supaya Lloyd dimasukin jadi salah satu pewaris tahta kerajaan aja. Raja terus ngomong dong, "Loh, berarti rivalmu bakalan nambah." Tapi Albert sama sekali nggak masalah dengan hal itu. Misinya tuh ngebikin kerajaan jadi lebih baik. Jadi siapapun yang bakalan jadi raja, kalau dia kompeten mah Albert nggak masalah. Ya udahlah, Raja pun nawarin ke Lloyd untuk ikutan berebut tahta. Tapi Lloyd dan muka pelongonya langsung nolak tawaran ayahnya gitu aja dong. Terus beberapa waktu kemudian, terlihat Lloyd yang lagi lari-lari di taman belakang. Tiba-tiba, plop, ada Beowulf yang gemoy ngikutin mereka. Ternyata salah satu Beowulf kemarin tuh ada yang minta diadop sama Lloyd. Grim yang lihat Lloyd gemes banget sama Beowulf jadi iri lah. Dia langsung berubah jadi bola bulu juga. Lloyd pun langsung ngeyel-ngeyel si Grim. Hehe, asik aku diuyel-uyel Lloyd juga. Batin si Grim kesenangan. Terus tiba-tiba Silpa datang. Lloyd panik lah dan langsung nyembunyiin Grim di bulunya Beowulf. Beowulf ini dikasih nama Shiro sama Lloyd. Habis itu Lloyd pun cerita ke Silpa kalau dia tuh pengen ngajarin Shiro banyak hal. Tapi dia tuh nggak tahu caranya gimana. Silpa pun ngasih saran buat pakai jasa pawang monster aja. Soalnya mereka tuh bisa ngendaliin monster pakai sihir gitu. Dengar kata sihir, Lloyd pun matanya langsung nyala lagi dong. Di sisi lain, ternyata Raja sama Albert tuh lagi nontonin Lloyd dari jauh. Albert ngomong kalau mungkin Lloyd tuh orang yang paling cocok jadi penguasa di kerajaan ini. Wah, Raja jadi makin gak sabar nih sama masa depannya si Lloyd. Besoknya terlihat Lloyd yang lagi ngelatih Shiro. Shiro tuh pinter banget. Semua perintahnya Lloyd bisa dia jalanin dengan mudah. Tapi Lloyd pengennya Shiro tuh bisa ngelakuin trik-trik yang rumit gitu. Semacam muter 3 kali, menggonggong, lari cepat, dan pergi ke titik tertentu. Lloyd sebelumnya udah nyoba untuk ngasih sihir perintah itu ke Shiro. Tapi Shironya bukannya ngerti. Dia mulai joget uget-uget gitu dong. Silpa terus ngide buat minta saran sama ahli monster. Dan orang itu adalah Alize. Jadilah mereka nyamperin ke menara taman miniaturnya si Alize. Di sini penghuninya tuh rame banget. Segala macam fauna sampai monster-monster tuh ada semua deh. Oh ya, si Alize itu putri ke-6 dari kerajaan Salom. Alias kakaknya si Lloyd persis, guys. Di sana Lloyd langsung disambut dengan heboh sama Alize. Lloyd dipeluk-peluk sampai guling-guling. Bahkan sampai dicium-cium gitu. Buset dah, ternyata Alize so takut nih guys. Silpa yang lihat jelas panik lah ya. Pelayan Alize yang bernama Eris juga langsung ikutan nimbrung. Eris protes sama Alize yang tiap ketemu Lloyd selalu aja nyipokin dia. Ya gimana dong, habis Lloyd gemesin banget sih, jawab Alize. Pas Alize ngeliat Shiro, dia langsung excited banget. Bahkan sampai nguyul-nguyul Shiro gara-gara saking gemesnya. Alize ngira kalau si Shiro ini tuh udah kena sihir saking nurutnya. Silpa yang udah bad mood langsung ngajakin Lloyd untuk balik aja. Soalnya menurut Silpa, Alize tuh gak ngerti apa-apa tentang sihir. Jadi gak mungkin dia bisa ngertiin isi hati monster gitu. Tapi Lloydnya gak mau. Dia terus minta buat ketemu salah satu peliharaannya Alize. Niatnya sih pengen tahu gimana caranya Alize ngelatih mereka. Udah aku panggil kok, kata Alize dengan santai. Dan tiba-tiba ada monster besar di belakang mereka. Monster itu bisa nyuri bandonya Silpa tanpa ketahuan mereka. Ternyata nih monster namanya Riru. Dia ini adalah seekor Lesser Fenrir, ras tertinggi dari Beowulf. Lloyd kaget banget dong, soalnya dia tuh gak bisa ngerasain hawa keberadaannya si Riru. Tapi dari sini Lloyd ngeh. Alize merintahin Riru buat ngambil bando Silpa tanpa ketahuan. Alize bisa ngasih perintah sebegitu rumitnya tanpa ada isyarat sama sekali. Lloyd penasaran dong, dan langsung minta Alize buat ngajarin dia. Alize pun dengan muka bangganya bilang bakalan ngajarin Lloyd. Dan dia ngejelasin kalau rahasianya adalah cinta. Semua monster apapun pasti bisa dikendalikan dengan cinta. Buktinya Alize langsung dikerubungin sama monster-monster peliharaannya. Habis itu Eris pun ngomong ke Lloyd. Katanya tuh percuma kalau Lloyd pengen belajar ke Alize. Soalnya ini tuh emang udah kayak bakat lahirnya Alize gitu. Dan gak semua orang bisa. Tapi Alize gak setuju dibilang kayak gitu. Menurutnya semua orang tuh bisa kok akrab sama binatang dan monster. Tapi Lloyd udah ngeh nih sama rahasia kekuatannya Alize. Jadi si Alize ini ngirim sihir dari kepalanya ke para monster itu. Itulah kenapa dia gak perlu pakai jari dan rafalan lagi. Tapi Alize-nya sendiri tuh gak sadar soal kemampuannya itu.
Dia ngehubungin sihir ke hewan-hewan dan nyampein perintah pakai gambaran yang ada di kepalanya. Lloyd pun langsung nyoba lah. Dia ngebayangin Shiro ngelakuin apa yang dia pikirin. Pikiran itu pun diulang-ulang dan dikirim ke Shiro. Bener aja dong, cara Lloyd langsung berhasil. Yeay, dan kini Lloyd udah bisa deh main-main sama Shiro. Eris pun langsung kagum banget dong sama Lloyd. Dia gak nyangka Lloyd bisa sejenius itu. Dan karena pada gemes sama Lloyd, jadilah dia diuyel-uyel sama satu penghuni menara. Habis itu, Lloyd akhirnya pulang sama Silpa. Karena permasalahan Shiro ini udah beres, Silpa pun ngajakin Lloyd buat latihan pedang. Lloyd kaget dong, soalnya seinget dia tuh gak ada jadwal latihan pedang, jir. Untungnya Albert tiba-tiba muncul. Dia ngomong kalau dia tuh ada perlu sama Lloyd. Waduh, langsung deh Silpa sama Albert rebutan Lloyd. Tapi jelas lah, Lloydnya ngikut Albert dong. Albert ternyata mau nemuin Lloyd sama kakaknya yang lain, yaitu pangeran keempat, namanya Dian. Sesampainya di tempat Dian, Lloyd langsung ditanya-tanyain tentang peristiwa kemarin. Dia pengen tahu gimana caranya Lloyd ngebikin pedang sihir. Dian gak percaya sama hal itu, jadi dia minta Lloyd buat ngebuktiin langsung. Soalnya Dian tuh seorang pandai besi. Dari kecil dia udah ngerantau ke negeri sebelah buat belajar bikin senjata. Dian langsung nyuruh Lloyd untuk ngasih sihir ke pedang yang lagi dia bikin. Lloyd disuruh gitu mah seneng-seneng aja. Sedangkan Dian tuh masih trust issue banget. Soalnya sihir penguatan tuh kan sihir tingkat tinggi ya. Masa iya Lloyd sekecil ini udah bisa sihir begituan? Batin Dian. Nah, pas udah beres, Dian langsung kaget dong. Prosesnya sesingkat itu tapi hasilnya ngeri banget. Mana ada buff skillnya lagi. Pedangnya tuh jadi bisa self-heal sama purification gitu. Dian sampai gemeteran dan keringet dingin ngeliatnya. Akhirnya Dian pun percaya sama kekuatannya Lloyd. Ya udahlah, mereka pun langsung kerjasama buat bikin pedang-pedang sihir. Tapi pas mau ngebikin banyak, lah kok gagal terus ya? Akhirnya Lloyd coba buat ngecek cairan sihir penguatnya. Dan bener aja anjir, itu cuma cairan biasa. Bubuk sihirnya tuh gak ada. Walah weh, fix si Dian kena scam. Lloyd pun ngasih tahu kalau mereka tuh butuh bubuk sihir merah. Tapi gak ada satupun yang punya. Soalnya itu tuh item yang langka banget. Dan cuma bisa didapat dari monster dungeon. Lloyd udah mikir tuh, nanti diem-diem bakalan cus ke dungeon lagi buat hunting. Tapi tiba-tiba Silva dengan entengnya ngajakin Lloyd ke dungeon buat nyari tuh item. Ternyata Silva udah minta izin ke raja biar Lloyd tuh bisa berpetualang dan nambah pengalaman. Wah, Lloydnya seneng banget lah. Keesokan harinya, Lloyd sama Silva ke guild buat daftar jadi petualang. Sesampainya di sana, mereka disambut sama Katarina. Dan Lloyd pun ngisi formulir apa adanya. Tapi dia ketar-ketir banget pas disuruh nyentuh bola kristal. Soalnya menurut pengalaman, tuh kristal bisa langsung meledak tuh gara-gara sihirnya Lloyd yang OP banget. Lloyd akhirnya try hard banget buat neken sihirnya sampai gak kelihatan. Dan pas dia nyentuh tuh kristal, langsung keluar deh hasilnya. Dan yuk kata, Lloyd dapat rank E. Si Lloyd lega banget lah. Tapi dia langsung diketawain sama anggota guild yang lain. Tapi Katarina bilang kalau sihirnya Lloyd tuh rank A. Dan udah setara sama penyihir-penyihir ahli. Lloyd sebel dong, padahal kan udah ditekan sebegitunya. Tapi kok masih dapat rank A sih? Wah, gimana kalau nggak ditekan? Beneran bisa ngeledakin satu guild deh. Katarina pun ngomong kalau itu pantas jadi rivalnya Putri Berpedang Perak, seorang kesatria legendaris. Tapi petualang lain yang dengar jelas nggak terima dong. Masa rank E begitu udah bisa disamain sama Putri Perak? Dia tuh udah banyak naklukin dungeon-dungeon rank atas, pejir. Tapi mitosnya, si putri ini tuh begitu naik jadi petualang rank A tiba-tiba berhenti dan ngilang gitu aja. Silva yang mau sat-sat langsung nanyain dungeon mana yang bisa mereka datengin. Tapi ternyata syarat masuk dungeon tuh kalau rank E harus ditemenin sama rank B ke atas. Ya udahlah, Silva pun mutusin buat daftar ulang buat jadi petualang. Tapi tiba-tiba, petualang botak yang dari tadi rese main godain Silva aja. Langsung kena sabet dah tuh kumisnya hilang sebelah. Mampus. Kalian salah godain orang cuy. Silva tuh si Putri Berpedang Perak yang dari tadi kalian gibahin, kata Katarina. Walah, merekanya langsung panik banget dong. Terus ternyata Silva tuh gak bisa daftar ulang. Kalau mau maksa, Silva bakalan turun 2 tingkat dan jadi rank C aja. Padahal mereka tuh butuhnya rank B ke atas. Ya gimana dong? Tiba-tiba Tao datang dan nawarin buat dibantu sama dia. Silva yang gak suka sama Tao langsung ngajak pulang dong. Ya si Tao-nya gak terima lah. Silva pun nanyain tentang gimana progres si Tao yang lagi nyariin Robert.
Tahu dengan muka sedihnya ngejawab kalau dia tuh nyariin Robert kemana-mana. Bahkan sampai bablas nyelesain banyak dungeon dan tiba-tiba udah jadi rank A aja. Nah, makanya gara-gara ini dia tuh mau balas budi dengan dicomblangin sama Albert. Lah, kok malah jadi Albert anjir? Ya udahlah, karena ada tahu mereka pun boleh masuk ke dungeon. Dan Katarina langsung nawarin misi yang ada. Si Lloyd kayak kaget banget lah. Dia baru tahu kalau ternyata dulu tuh Silva petualang yang hebat. Tapi Silva ngejawab kalau dia tuh jadi petualang cuma buat latihan doang. Sesampainya di dungeon, mereka fokus banget buat berburu. Dan gak berapa lama, akhirnya mereka nemu juga yang dicari-cari. Di kerajaan, Albert nanyain progres ke Dian. Dian terus ngejelasin kalau Lloyd tuh bakalan pulang beberapa hari lagi. Tapi kayaknya bentar lagi udah mau perang deh. Dan Albert butuh pedang sihir itu sekarang juga. Pas banget, tiba-tiba Lloyd pulang dong. Dan mereka langsung bikin deh tuh pedang sihir. Dan bener aja, pakai cairan yang baru ini, sihir penguatnya langsung berhasil tanpa pecah-pecah lagi. Makanya Dian, jangan beli item-item KW lagi ya. Hehehe. Habis itu Dian langsung test drive pedang sihirnya. Dan waktu ngayunin pedangnya, alah bejil, ini sih kegedean deh sihir apinya. Sampai bolong gede tuh tanahnya. Hayolah Lloyd, awas ketahuan ntar kekuatanmu yang sebenarnya. Akhirnya buat produksi masalnya sama Lloyd sihirnya tuh bakalan di-nerf jadi bola api biasa aja. Malamnya, akhirnya mereka tuh bisa istirahat juga. Terus pas lagi nyantai, tiba-tiba Lloyd ngedeteksi ada seseorang di halaman. Lloyd pun sebenarnya nggak tahu yang di sana tuh makhluk apaan. Soalnya Shiro yang sensitif aja nggak ngerasain apa-apa. Pas dicek, ternyata benar ada penyusup di sana. Penyusup yang mau kabur itu langsung ketahuan sama Lloyd. Dan langsung disamperin sama dia. Si penyusup udah nggak bisa kabur. Soalnya Lloyd udah masang kekai buat nahan tuh orang. Nah, pas Lloyd mau nginterogasi, tiba-tiba si penyusup ngasal buka jubahnya aja. Oh alah, ternyata si penyusup ini tuh pengguna racun. Lloyd yang kena racun tuh langsung pakai sihir penyembuhannya. Tapi nggak mempan dong. Lloyd langsung tumbang tuh. Ternyata racunnya tuh nggak bisa dimurniin pakai apapun, guys. Ngedengar hal itu, si Lloyd malah jadi excited lah. Kalau nggak bisa dimurniin kan berarti racun baru nih. Dan belum ada penawarnya. Lloyd pun jadi merasa tertantang. By the way, ternyata tuh emang ada beberapa orang yang terlahir dengan sihir unik. Ada juga yang malah jadi malapetaka untuk orang sekitar. Dan jadi dikucilkan. Orang-orang kayak gitu disebut sebagai pembawa kutukan. Dan bener aja dong, si penyusup ini adalah salah satu orang yang dikutuk. Dan dia dijuluki sebagai Ren sang hangat beracun. Ren dengan gampang bisa mecahin kekainya Lloyd. Jadi kekainya tuh dilalahin pakai racun dulu gitu. Racun Ren tuh sebenarnya mematikan. Tapi karena Lloyd cuma menghirup dikit aja, makanya dia tuh gak kenapa-kenapa. Paling sakitnya nanti 2-3 harian doang. Dan habis itu sembuh. Terus Ren tuh langsung kabur gitu aja. Kayaknya Ren ini gak tega buat ngebunuh Lloyd yang masih bocil. Grim yang kebangun nyamperin Lloyd dan nyuruh Lloyd buat ganti baju. Grim khawatir kalau bajunya si Lloyd tuh udah kecemar racun. Tapi ternyata Lloyd itu sebenarnya gak terpengaruh sama tuh racun. Soalnya Lloyd selalu bisa pulih pakai sihir penyembuhan sama permunian miliknya. Grim heran kan, kalau masih bisa gerak kenapa dibiarin kabur. Ternyata Lloyd itu sengaja biar bisa ngelacak markasnya. Soalnya ternyata Ren tuh salah satu anggota guild pembunuh cuy. Lloyd dengar soal guild pembunuh ini dari Silva waktu di kantor guild kemarin. Setelah ngeberesin kekainya, Lloyd langsung cus ngikutin Ren yang udah ditandain sama Lloyd. Dan begitu Lloyd cabut, Silva sama Shiro datang. Silva yang khawatir pun langsung nyusulin Lloyd. Di markas guild pembunuh, Ren dimarahin abis-abisan karena dia ketahuan nyusup. Dan ngebiarin orang yang nemuinya tuh hidup. Alasan Ren katanya dia tuh gak tega. Soalnya yang dia temuin tuh cuma anak kecil. Ren cuma ngasih info kalau keluarga Lloyd itu lagi memproduksi masal senjata sihir. Tapi pas lagi asik-asiknya ngobrol, Lloyd yang lagi nguping ketahuan dong. Nah, karena udah ketahuan, Lloyd pun langsung turun. Anggota guild pada kaget lah. Ternyata bocil yang dimaksud Ren tuh si pangeran ketujuh toh. Mereka juga kayak gak percaya. Masa anak segemes ini ngeproduksi senjata sihir secara massal? Si om-om berbadan gede terus ngomong, siapapun yang ketemu guild pembunuh gak akan bisa selamat. Udah tahu diancam gitu. Si Lloyd malah ngilangin kekai pelindung di badannya dong. Grim kaget lah. Oh alah, ternyata si Lloyd lagi masuk ke mode masokisnya. Dia pengen ngerasain sihir-sihir kutukan tuh sakitnya kayak apa. Alah, emang agak-agak nih bocil. Hehehe. Lloyd pun langsung masang kuda-kuda milik Tao. Dan si rambut hijau juga langsung nyerang Lloyd. Jelas semua langsung ditahan sama Lloyd lah.
Bahkan si Ijo ini tuh kaget kalau Lloyd ternyata bisa bela diri. Lloyd juga terkesima sama si Ijo yang badannya tuh bisa lentur banget. Pas mau kenalan, tiba-tiba tangannya si Ijo ini bisa melintir-melintir gitu dong. Ternyata kutukannya dia tuh punya badan yang lentur banget. Julukannya adalah Babylon sang tikus raksasa. Lloyd yang terkesima gak sadar ada orang di belakangnya. Orang itu ngebisikin kata-kata ke Lloyd. Tenggelamlah. Dan tiba-tiba Lloyd langsung kepukul jatuh sama sihir itu. Nah, ini orang adalah Crow, sang gagak kegelapan. Kutukan dia itu ada di kata-katanya. Jadi apa yang dia omongin bakalan kejadian. Dan pas Lloyd mau dibogem sama si botak, Lloyd langsung pasang sihir penguatan. Jadi Lloyd itu gak kena damage sedikit pun. Tapi tiba-tiba Lloyd itu malah kena lendir-lendir lengket gitu. Apaan nih? Ternyata itu adalah jurusnya si botak. Julukannya adalah Galilea sang laba-laba. Nih lendir tuh kuat banget. Lloyd sampai harus ngelepasin bajunya buat kabur dari lendir itu. Aduh Lloyd, sempaknya ketinggalan tuh. Anunya gandul-gandul gak tuh? Terus tiba-tiba Lloyd pun diserang sama si cewek seksi. Serangannya cepet banget cuy. Dan tiba-tiba aja cewek itu malah nancepin pedang ke pahanya sendiri. Lloydnya jadi ikutan terluka di tempat yang sama dong. Ternyata Onesan ini adalah Thalia sang ratusan luka. Jadi kutukannya adalah dia bisa ngebikin orang yang dia lihat tuh terluka. Dan cara melukai badannya sendiri gitu. Becil, ini sih masuknya jadi masokis juga gak sih? Mana Lloydnya juga jadi kesenengan lagi. Guild pembunuh yang udah selesai perkenalan langsung nungguin reaksinya Lloyd. Mereka ngiranya Lloyd itu bakalan takut sama mereka gitu. Padahal Lloydnya mah senyum-senyum psikopat aja. Lloyd pun langsung nyembuhin lukanya. Dan ternyata luka di badan Thalia juga ikutan sembuh. Sekarang giliran Lloyd yang bakalan nyerang. Dia excited banget. Kayak gimana nih cara guild pembunuh tuh bertahan? Lloyd langsung bersiap dan ngopi jurus pedangnya Silpa. Si botak langsung ketakutan lah. Ternyata dia tuh punya trauma gara-gara pernah bertarung lawan Silva. Dan si botak merasain aura yang sama dari Lloyd. Gak pakai lama, Lloyd pun langsung maju ngelawan mereka satu-satu. Babylon jadi sasaran pertama. Dia langsung gak bisa apa-apa ngelawan Lloyd yang lagi mode bertarung itu. Galilea sama Crow yang mau nyerang bareng juga digocek sama Lloyd. Malah mereka yang mental dong. Tinggal Crow yang sendirian ngadepin Lloyd. Tapi belum kelar dia ngucapin kata-kata sihirnya. Udah kena serang dong sama si Lloyd. Tapi Lloydnya tuh malah nyesel dong. Dia mikir harusnya si Crow dibiarin aja dulu. Soalnya Lloyd tuh pengen ngerasain sakitnya sihir si Crow. Wah, fix deh ini. Si Lloyd butuh psikiater secepatnya. Galilea yang gak terima temennya pada tumbang, maksa buat ngelawan. Tapi dia gak sadar kalau Thalia tuh nempel sama dia. Karena dipaksa lepas, bajunya Thalia jadi ikutan copot deh tuh. Wah, gede juga ya. Abis itu Lloydnya langsung gerak buat nusuk Thalia. Thalia udah berusaha jelasin kalau tubuh mereka tuh terhubung. Jadi Lloyd gak boleh sembarangan nyerang dia. Lloyd mah dikasih tahu gitu ya makin kesenangan lah. Lloyd yang ikut ngerasain sakitnya justru malah ngerasa nikmat. Saking kesenangannya, jadi ketangkep deh dia sama Galilea. Galilea langsung ngerasa menang dong. Soalnya dia udah nangkep senjatanya Lloyd. Tapi ya tinggal dilepas aja lah tuh senjata sama Lloyd. Dan Lloyd langsung nyerang pakai jurus taonya. Galilea langsung mental deh. Anggota guild pembunuh yang masih sehat bisa Ren doang. Lloyd langsung nantangin Ren buat ikut maju dong. Tapi sama Galilea Ren dilarang buat ikutan. Soalnya racunnya Ren tuh bisa nyerang ke teman-temannya juga. Lloyd ngeh deh tuh kalau ternyata mereka nih nggak bisa ngendaliin kekuatan sihirnya masing-masing. Makanya pada letoy pas ngelawan Lloyd. Tapi kata si Galilea, mereka tuh juga nggak mau kayak gini. Kalau mereka bisa ngendaliin sihirnya sih, hidup mereka sekarang nggak bakalan kayak gini. Mereka nggak akan dikucilin di masyarakat. Terus pas Galilea mau nyerang Lloyd, tiba-tiba Lloyd udah di belakangnya dan nyerang balik. Tapi ternyata Lloyd tuh nggak pengen nyakitin Galilea. Dia malah ngasih segel mantra. Pas sudah kelar, Galilea ngerasa kalau sekarang dia tuh bisa ngendaliin kekuatan sihirnya. Galilea terus nangis terharu dong. Soalnya sekarang dia tuh udah gak ngerasa terkutuk lagi. Kekuatan sihirnya juga udah gak auto keluar gitu aja. Dan sekarang udah bisa dikendaliin. Anggota yang lainnya pun juga dikasih segel mantra itu sama Lloyd. Gara-gara Lloyd, sekarang mereka jadi bisa hidup normal lagi. Crow bisa ngomong semaunya tanpa takut nyakitin orang. Ren juga bisa pakai baju lucu-lucu yang dia suka. Soalnya baju-bajunya gak akan rusak kena racun lagi. Begitu juga dengan yang lainnya. Gara-gara hal itu, sekarang Lloyd jadi akrab sama mereka. Malahan Thalia mau ngebikinin Lloyd syukuran gitu buat bilang makasih. Tapi Rennya tuh masih gak terima dong.
Soalnya Lloyd bikin senjata massal untuk perang dan nyusup ke markas mereka. Jadi sebenarnya guild pembunuh tuh nggak jahat-jahat amat kok. Mereka sering nerima misi-misi rahasia yang guild petualang biasa nggak bisa terima. Dan kali ini mereka tuh pengen ngehentiin perang. Makanya mereka ngincer Lloyd yang ngebikin senjata sihir. Terus mereka pun cerita tentang Jet, leader mereka. Jadi Jet tuh bisa teleportasi kemana-mana. Sampai-sampai dia tuh nyasar ke negeri berpasir yang isinya cuma reruntuhan doang. Soalnya kayak yang lain, dia tuh nggak bisa ngontrol sihir teleportasinya gitu. Terus Galilea juga cerita kalau Jet tuh minta anggotanya buat ninggalin emblem guild setiap nyelesain misi. Niatnya ya biar guild pembunuh tuh jadi terkenal. Tapi belum kelar ngomong, dianya udah teleport lagi entah kemana. Dan sampai sekarang masih belum balik. Lloyd kecewa berat dong, ceritanya cuma gitu doang. Masalahnya Lloyd tuh penasaran banget sama skill teleportasinya si Jet. Terus Galilea tuh lanjut cerita kalau mereka tuh punya info bahwa klan Lordos lagi nyiapin perang. Dan tiba-tiba ada surat yang muncul pakai sihir teleportnya Jet. Beberapa saat kemudian, Silpa sama Siro baru sampai di markas guild pembunuh. Tapi yang ditemuin Silpa tuh cuma kertas pesan dari Lloyd doang. Aku pergi ke kediaman Lordos bersama teman-teman dari guild pembunuh. Tertanda Lloyd. Wah, Silpa panik dong dan langsung lapor ke Albert. Albert yang tahu hal itu langsung emosi berat lah. Dia mikir kalau Lloyd itu diculik dan mau dimanfaatin. Apalagi pas Silpa nemuin bajunya Lloyd yang penuh lendir. Wah, makin mikir aneh-aneh deh mereka. Akhirnya Albert pun langsung nyiapin pasukan untuk berperang. Wah Lloyd, kamu udah bikin satu istana salah paham tuh. Semoga abis ini masalahnya gak nambah lagi ya. Hehehe. Nah, inilah akhir dari video kali ini. Gimana? Penasaran kan sama kelanjutannya? Makanya jangan lupa buat subscribe channel Kucing